Macam dah hal biasa antara Indonesia dan juga Malaysia ini dibanding-bandingkan dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dari rakyat kecil, TKI, TKW, tapi lain cerita, lain dengan yang hari ini. Bahkan ini bukan seorang rakyat kecil Indonesia, ini adalah seorang pemimpin besar. Prabowo Subianto menyombongkan ataupun juga membandingkan gaji pejabat-pejabat Indonesia dan juga Malaysia. Peliknya lagi, beliau mengatakan gaji Malaysia itu sangatlah kecil, seolah-olah itu sangatlah meremehkan negara jiran. Dan pada akhirnya kini salah satu seorang netizen Malaysia bersuara. Apakah ini memberikan tamparan kepada kita? Assalamualaikum. Maaf lah nak tanya. Kat Indonesia ni daripada atas sampai ke bawah memang sama je ke? Sibuk nak buat perbandingan dengan Malaysia. Sikit-sikit Malaysia, sikit-sikit Malaysia. Ketua Mahkamah Agung Malaysia sampaikan ke Ketua Mahkamah Agung Indonesia. Dia sampaikan, Yang Mulia, saya salut sama Indonesia, dia bilang. Pertama kali gaji hakim Indonesia di atas gaji hakim Malaysia. Baru-baru ni kenyataan daripada Prabowo Subianto yang merupakan presiden kepada Indonesia. Katanya, dibilangnya, gajinya hakim-hakim di Indonesia lebih gede, lebih besar berbanding di Malaysia. Cakap gampang. Who cares? Tak menguntungkan rakyat pun. Kalau kau cerita pun, kalau gaji hakim di Indonesia lebih besar, kau tengok rakyat kau lah, 60.3% di dalam kadar kemiskinan. Itu yang patutnya kau fikir sebagai presiden. Bukan kau duk bangga cerita gaji hakim di Indonesia lebih besar berbanding daripada Malaysia dan Singapore. Can you stop comparing your country to our country? Boleh tak? Pening aku dah. Atas bawah semua sama. Assalamualaikum. Benda macam ini bukan baru-baru ini kot. Ini benda dah lama. Bahkan dulu time Bapak Joko Widodo masih memimpin Indonesia, ramai juga netizen Indonesia yang menyombongkan ibu kota baru, perpindahan dari Jakarta Indonesia ke IKN, ibu kota negara. Begitu mengalung-alungkan, tapi faktanya kini ngangkrak, membuat semua rakyat malu. Dulu menyombongkan Malaysia, merendahkan Malaysia, kini Malaysia tak ada buat apa-apa pun, berdoa pun tak ada. Malaysia senyap, tapi Allah menunjukkan kita di depan mata. Kenapa IKN Indonesia ramai banget dan lalu lintas macet, tetapi Putrajaya, ibu kota Malaysia, sepi macam kuburan? IKN Nusantara ramai banget, tapi Putrajaya Malaysia sepi sangat, ya. Di jalan tol Pulau Balang ya teman-teman. Pagi siang ini terpantau kendaraan pada upaya yang akan memasuki tol tersebut ya oke lah, yang penting kan semua masyarakat bahagia karena bisa menikmati infrastruktur. Iyalah, sepi bro. Oke lah, nggak apa-apa, walaupun sepi, jom kita tunggu dulu.
media Amerika tiba-tiba puji IKN. Ini nih alasan yang bikin dunia terkejut. Pembangunan ibu kota Nusantara kembali menarik perhatian internasional setelah sebuah media berbasis di Amerika Serikat, The World, menilai proyek ini sebagai salah satu gebrakan paling visioner dalam pengembangan kota masa depan. Melalui laporan terbarunya, media tersebut menyoroti besarnya peluang Nusantara untuk tampil sebagai kota percontohan yang menggabungkan teknologi mutakhir, keberlanjutan lingkungan, dan resiliensi iklim. Pengakuan ini muncul sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan yang tengah dilakukan Indonesia. The World menilai visi besar Nusantara mulai dari target menjadi kota 2 kali lebih luas dari New York hingga ambisi mencapai status kota tanpa emisi karbon pada 2045 dinilai sebagai gambaran transformasi yang serius. Penerapan energi surya, transportasi listrik, dan sistem mobilitas rendah emisi. Menit dari sekarang. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? IKN sudah digelontorkan duit 147 triliun, tapi ibu kota tetap Jakarta. Apa respon Jokowi? 147 triliun duit rakyat sudah digelontorkan untuk proyek IKN. Hasilnya, nol besar untuk perpindahan pusat pemerintahan. Jakarta masih ditetapkan sebagai ibu kota. Putusan MK hanya mengukuhkan kenyataan pahit, proyek megah IKN itu terbengkalai secara status hukum ibu kota. Apa kabar Jokowi? IKN yang sudah digelontorkan ratusan triliun duit rakyat, tapi ibu kota tetap Jakarta. Jokowi masih bisu, tapi saya yakin dia pasti sangat terganggu. Karena kalau ngecek di media sosial, buzzer-buzzernya sibuk klarifikasi soal putusan MK yang memutuskan ibu kota tetap Jakarta, bukan IKN. Kepres perpindahan ibu kota memang belum dikeluarkan oleh Presiden. Karena itu, Wapres Gibran bin Jokowi yang bisa menyelamatkan IKN dengan segera berkantor di sana. Paling tidak, dia bisa menyelamatkan muka bapaknya. Apalagi yang kurang? Kantor Wapres dengan anggaran 1,4 triliun dari duit rakyat sudah jadi. Ada kolam renang sebesar 50 meter. Ayo segera boyongan dan angkat koper. Jangan menunggu siap 100%. Bandingkan dengan negara-negara di dunia yang pernah memindahkan ibu kotanya. Kazakhstan pindah ke Astana dalam kondisi belum rampung. Myanmar, Brazil, Australia, Malaysia, bahkan Tanzania, mereka tak pernah menunggu 100% sempurna. Kesan dari putusan MK itu memang sangat memalukan. IKN tidak lebih dari proyek pusat pemerintahan yang terbengkalai. Aspal, beton, dan gedung-gedung sudah berdiri, tapi tak ada nyawa pemerintahan di sana. Kalau menunggu semuanya sempurna, kapan pindahnya? Padahal uang ratusan triliun dari duit rakyat sudah disedot. Cukup basa-basinya. Satu langkah nyata, Presiden perintahkan Wapres segera pindah. Isi IKN dengan kerja, bukan sekedar wacana. Jangan biarkan bangunan IKN menjadi candi yang mewah. Final, IKN bukan ibu kota negara. Putusan MK final tetap Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Kemana aja lo, say? Ngedabrus, bangga-banggain, repot-repotin kita semuanya, anggaran habis. Terus katanya investor antri berjubel gitu kan, mau invest dekan mana?
Akhirnya tetap Jakarta tercinta ini mau tenggelam jadi ibu kota negara. Padahal gue calon investor loh. Gue udah siapin duit mau beli penthouse pas depan Istana Merdeka ikan ada Garuda itu. Tapi kalau bukan ibu kota kan I'm sure bakal turun itu harga. Aku tetap mau investasi di Jakarta. Di Jalan Jaksa, di mana ada bule kere, bule gembel yang suka garmek sama Neng Hidung. Terus kemana aja? Yang tahun lalu kalian hina-hina saya, neror-neror saya, kemana aja lo nggak malu? Nggak malu? Koar-koar neror-neror gue. Kan aku dipanggil Pangeran IKN. Benar kan gue Pangeran IKN? Prediksi saya nggak pernah salah kok. Gue bakal jadi zong, benar kan? Makan belatung gratis bakal zong, korupsi. Ada belatungnya, gue udah bilang. Tapi kalian kan baper. Karena sifatnya congkicong, aleng hombreng. Baperan. Ih sakit hati. Mainan aku disentuh. Tapi sekarang lo gak malu. Ya pasti harus dihapus lah ini IKN. Paling mungkin jadi kuburan paling nanti ya untuk para pejabat. Gak apa-apa kan keren. Kayak San Diego Hills gitu loh kan. Khusus orang keong. Jadi kan kuburan aja. Bagi pejabat-pejabat yang bangga. Ya sekarang pasti oke gas suruh MK. Gak ada intervensi. Karena duitnya nggak sebeak. Nggak ada duitnya. Kita makan aja susah. Rupiah udah anjlok. Investor kabur. Bukan hanya ke IKN. Investor bursa pun kabur. Boro-boro mikirin IKN. Nah sekarang kita realistis. Itu dijadikan tempat wisata atau kuburan para pejabat. Bikinlah patung-patung di sana. Dan kita fokus sekarang untuk rakyat. Ya oke gas ngapus ini IKN juga. Karena menurut saya dia mau taruh uang untuk makan belatung gratis, untuk program meracuni semakin banyak anak biar cepat modar. Itu jahat sekali loh. Menurut saya semua harus dihapus. IKN dihapus, makan belatung gratis dihapus. Dan semua koperasi desa dihapus. Baru ekonomi akan bangkit. Dan arahkan semua dana itu untuk SDM, untuk mendidik, kasih training, buru-buru dan para pekerja. Pasti investor akan kembali lebih percaya. Tapi selama uang itu yang zong ke IKN atau juga ke makan belatung gratis koperasi desa, itu justru membuat investor kabur. Percayalah sama gue sekali-sekali. Jadi kemana buzzer-buzzer itu yang pernah neror gue tahun lalu, mana nggak malu? Ayo goreng lagi, goreng. Sanggup nggak? Nggak sanggup kan? Makanya pakai otak. Karena lo kebanyakan makan belatung, akhirnya baperan dan sifatnya ada congkincang oleng hombreng. Laki-laki itu nggak baperan, say. Mainan aku disentuh. Dia kan cewek banget ya. Aduh aku tersinggung, say. Aku dikatain baju saya ini kok nggak cocok. Tersinggung. Begitu. Kayak gini. Mau mimpin negara. Kayak gini. Mau jadi macan Asia. Jadi kucing got aja udah bagus. Sorry, Yi. Saya ingin jadi presiden. Prestasi saya yang saya idam-idamkan. Aduh, inilah potret masyarakat di Indonesia yang katanya negara kita itu ya kaya dengan minyak, kaya dengan gas, kaya segala-galanya. Memperkenalkan pada dunia bahwa negara kita itu negara nomor 1, negara paling banyak hasil bumi. Aduh, tapi coba lihat ini, ya, rakyat beli minyak antri. Kayak mana ini? Soeharno hadir nggak? Coba ini lihat. Di sini saya jelaskan ulang biar semua orang tak gagal paham dengan benda macam ini, biar tak ada yang diapi-apikan. Bahwasanya sebetulnya sesuai dengan undang-undang MK nggak pernah menggagalkan IKN tersebut, hanya memberitahukan bahwa ibu kota Jakarta masih tetap berjalan sambil menunggu kesempurnaan IKN. Nah, dengan benda-benda macam ini pun kita banyak yang salah paham. Bukan saya menyalahkan salah satu pihak, tapi ini sebuah kesadaran diri. Ketika ada pembangunan di negara kita,
kita jangan sombongkan dulu ke media, bahkan jangan sampai ini bocor ke negara jiran. Apabila ada pemberhentian pembangunan macam ini ataupun ada gagalnya pembangunan seperti saat keadaan yang mengguncang dunia para netizen, membuat kita ini malu. Jadi, menurut saya kita lebih baik senyap-senyap aja. Nanti kalau udah siap, udah jadi, tanpa kita promosikan, orang luar negara, orang-orang itu udah tahu kalau kemajuan di negara kita ini macam mana. Kita ambil contoh macam di Malaysia. Di saat Malaysia membuat pembangunan, kalau belum jadi 100% Malaysia tak berani speak up. Malaysia hanya senyap. Tapi ketika Malaysia tuh udah buat pembangunan dan itu merasa dia orang itu berjaya karena niat Malaysia membuat pembangunan di Malaysia itu untuk memakmurkan masyarakatnya dulu, bukan untuk dipamerkan di dunia. Selasa rakyat sana itu merasa selesa, merasa aman, maka dari itu dipostlah, di speak up ke media. Maka semakin ramai para turis ataupun pelancong-pelancong merasa nyaman karena memang dah siap untuk dikunjungi. Hal ini jauh berbeda dengan di negara kita. Jadi kita harap, bukan saya terlalu mengunggul-unggulkan Malaysia, tapi kita banyak belajar dari negara jiran. Masih banyak hal positif yang harus kita ambil dari negara jiran. Geng, saya minta doanya ya. Hari ini saya mendapatkan rezeki yang sungguh sangat besar sebab saya dikaruniai oleh anak. Minta doanya semoga anak saya nanti ketika beranjak dewasa boleh membanggakan bangsa, negara, dan agama. Sekian, terima kasih, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang sopan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya dan berjumpa kembali di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.